Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Masjid Wahdatul Ummah dan kita selaku para jamaahnya dan para penuntut ilmu. Semoga kita senantiasa mendapatkan hati yang mudah untuk bersaudara di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini begitu banyak taklim dan begitu banyak kita temukan kajian, tapi terkadang kita tidak temukan hati yang saling bersaudara. Padahal salah satu ciri khasnya dan karakteristiknya umatnya Nabi Muhammad itu adalah mereka yang mudah bersaudara. Mereka memiliki hati yang ruhama, dan salah satu indikator hati yang ruhama adalah hati yang mudah untuk saling mencintai dan hati yang paling mudah mendatangkan keselamatan bagi urusan kaum muslimin yang lainnya. Kalaupun kita berbeda fikih, maka perbedaan fikih tidak menjadikan kita saling mencintai. Kalaupun kita berbeda ustadz yang kita cocok kepadanya, tidak menjadikan kita saling merenggangkan hati kita, karena sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang satu. Saya yakin masjid ini dikatakan dan diberikan nama Masjid Wahdatul Ummah karena sesungguhnya setiap yang terlibat di masjid ini ingin sekali bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu berdiri di atas satu kalimat yang sama. Kalaupun kita mendapati perbedaan itu tidak akan menghilangkan alasan untuk kita saling mencintai. Dan semoga Allah memberikan kepada kita hati yang ruhama, hati yang penuh kasih sayang, hati yang mudah memberi alasan untuk mencintai sesama saudara muslim, tidak gampang mencela, tidak gampang menghujat, tidak gampang untuk merendahkan kehormatan orang lain hanya karena kita beda pilihan fikih dan pilihan dalil yang kita ambil. Di sana orang begitu gampang menyebut kata Wahabi. Di sana orang begitu gampang ketika melemparkan kata Ahlul Bid'ah. Dan semoga kita tidak terseret kepada narasi pertikaian dan permusuhan terus-menerus semacam itu. Dan itu membuat kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah demi masalah yang dihadapi oleh umatnya Nabi Muhammad. Di balik dua kelompok yang terus bertengkar, ada anak-anak yang mereka menjadi korban bulian. Di antara dua kelompok yang terus bertengkar dan tidak mau saling mencintai, ada ribuan wanita yang mereka melakukan aborsi. Di balik dua kelompok yang sering bertikai, ada ribuan bapak-bapak yang terlibat dengan judi online dan tidak bisa lepas dari judi online. Sampai kapan? Mereka yang datang di tempat taklim, mereka yang datang di tempat kajian, dan mereka yang hadir di masjid. Lalu kita terus membicarakan pertikaian dan permusuhan di antara umat Nabi. Siapa yang menyapa umatnya Nabi yang terlibat masalah? Kalau setiap orang yang datang ke tempat kajian selalu mendahulukan pertikaian dan permusuhan di antara sesama umatnya Nabi Muhammad. Inilah yang menjadikan kita terus meminta kepada Allah, terus memohon kepada Allah supaya hati kita mudah untuk mencintai, supaya kita memiliki sikap sebagaimana jarum yang merekatkan, bukan gunting yang merenggangkan. Supaya kita sebagaimana air yang mengademkan, bukan api yang sifatnya membakar dan menghanguskan di antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu pasti kita temukan antara kita dan istri kita saja yang telah melewati ratusan purnama. Ternyata kita pun masih memiliki banyak perbedaan. Bertahannya kita bersama keluarga bukan karena kita cocok bersamanya 100%, tapi kita bisa bertahan hingga ratusan purnama itu disebabkan karena kita memaklumi setiap perbedaan yang kita jumpai dengan pasangan hidup kita. Ada yang suka AC-nya 17, ada yang suka AC-nya 24, ada yang suka lampunya terang, tapi banyak perempuan yang suka lampunya remang-remang ketika tidur. Kalau kita selalu mempertahankan perbedaan, yang terjadi adalah keributan, pertikaian, konflik yang pastinya menguras energi kita di dalam hidup bersama dengan pasangan kita. Itu pula yang menjadikan kita paham, kalaulah kita dan pasangan hidup kita bisa bertahan bukan karena kita sama 100%, tapi karena kita mengelola setiap perbedaan dengan cara
memandang kesabaran ketika bersamanya, maka itu pula yang menjadikan kita mengerti sesungguhnya kita menjadi umatnya Nabi yang paling berat itu mengelola kesabaran ketika terkadang orang yang kita bersamanya tidak 100% pilihannya sama dengan pilihan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang penuh dengan persaudaraan, hati yang penuh dengan rasa cinta, tidak menikmati pertikaian, tidak menikmati permusuhan. Kita sudahi segala pertikaian itu dimulai dari kita, supaya percikan apinya tidak terus membesar kemana-mana. Kalau ada yang mengajak kita untuk bertikai dan bermusuhan, sudah. Kita ini sama-sama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi ada kata Wahabi, jangan lagi ada kata Ahlul Bid'ah. Saya kadang-kadang bingung. Ada yang menyebut saya Wahabi, ada yang menyebut saya Ahlul Bid'ah. Makanya saya minta ketegasan. Saya ini Wahabi atau Ahlul Bid'ah? Tapi ternyata nggak jelas sampai sekarang. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur bukan karena apa yang kita inginkan terpenuhi, tapi kita bersyukur karena sesungguhnya syukur itu memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita, dan kesyukuran itu menghindarkan kita dari frustasi dan depresi. Hari ini banyak orang sehat fisiknya, tetapi berantakan jiwanya. Hari ini banyak orang yang sehat jasadnya, tetapi berantakan psikisnya, sehingga akhirnya banyak orang terkena penyakit mental. Apa yang menyebabkan orang begitu mudah depresi, begitu mudah frustasi? Sampai Nabi mengabarkan tidak terjadi hari kiamat sampai orang ketika melewati kuburan, orang itu berandai-andai supaya dia mati dan supaya dia menempati tempat sahabatnya yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yamurru rajul qabra akhihi fayaqulu laitani makanahu. Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai beratnya setiap masalah yang didapati manusia pada saat itu. Sampai setiap orang ketika melewati kuburan dan dia melihat gundukan tanahnya yang sudah meninggal dunia, orang itu berkata, cobalah saya mati dan menempati tempat yang dihuni temanku yang sudah mati. Kenapa banyak orang itu mudah frustasi dan mudah depresi pada akhir zaman? Setidaknya ada 3. Karena ego yang begitu tinggi, karena ambisi yang tidak ada habisnya, dan yang ketiga karena panjang angan-angan tanpa berusaha mengendalikan angan-angan itu di dalam kehidupan. Kalau kita egonya sudah tinggi, pasti mudah kita depresi. Kalau kita sudah ambisi pada kehidupan kita, pasti tidak akan mengenal kata henti dan kata finish pada setiap ambisi kita. Dan kalau kita sudah panjang angan-angan itu tidak ada yang menyadarkan kecuali tanah yang menyumpal mulutnya. Dan itulah yang menjadikan kita khawatir. Kita ini khawatir kalau kita mudah depresi dan frustasi pada akhir zaman. Apa perkara yang bisa mengobati semua ego kita, ambisi kita, dan bisa mengobati panjang angan-angan pada kehidupan kita? Bersyukur. Bersyukur itu memotong kompas angan-angan kita supaya tidak menjadi liar. Bersyukur itu menjadikan kita tidak terlalu berambisi. Kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha, tetapi syukur kita menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sembari menata apa yang harus kita lakukan tanpa kita berambisi. Dan kalau kita bersyukur, menghilangkan ego, karena syukur itu menjadikan seseorang begitu sensitif terhadap pemberian Allah di dalam hidupnya. Inilah yang menjadikan kita faham, tidak ada orang yang terkadang begitu mudah depresi kecuali ketika mereka kehilangan arti bersyukur. Kalau sudah kehilangan bersyukur, kita akan menghitung, dan hitungan kita tidak pernah merasa cukup. Kalau kita sudah kehilangan syukur, kita akan membandingkan, dan kalau kita sudah membandingkan, maka kita tidak akan pernah mengenal kata terima kasih ketika sudah membandingkan. Dan ujungnya, kita akan mencela kehidupan yang kita jalani, lalu kita berandai-andai pada satu kehidupan ideal yang mungkin tidak akan pernah kita peroleh di dunia, dan menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Syukur itu lelah,
Tapi tidak bersyukur itu lebih lelah bagi seorang manusia. Maka sesungguhnya bersyukurlah terhadap apa yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Mungkin banyak permintaan kita yang belum kita peroleh, iya. Mungkin banyak di antara keinginan kita yang belum kita dapatkan, betul. Tetapi walaupun ada banyak permintaan yang belum kita dapatkan, banyak sekali harapan yang belum terwujud pada kehidupan kita, kita harus ingat, nikmat yang Allah berikan kepada kita pastinya jauh lebih banyak dari apa yang belum kita peroleh. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu, dan kita menjadi hambanya yang merasakan arti ketenangan dalam hidup, karena tenang, lapang, dan berkah itu tidak akan pernah kita peroleh sampai kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Makanya kalau kita mendidik anak kita, jangan hanya didik anak kita supaya mendapatkan nilai yang bagus. Jangan hanya didik anak kita hanya supaya mereka bisa sekolah yang tinggi semata. Tapi kalau kita mendidik anak kita, basicnya cuma 3, kata Imam Ibnu Qayyim. Pastikan kamu menanamkan sabar, pastikan kamu menggoreskan kanvas kesyukuran, dan pastikan engkau lapangkan hatinya di dalam keridhaan. Kalau itu 3 perkara yang sudah kita chip in, kita tanamkan pada kanvas jiwa anak kita, apapun ilmu yang mereka peroleh, mau itu arsitektur, mau itu bisnis, mau itu kedokteran, semua itu akan berubah menjadi anugerah ketika dikelola sama hati seorang anak yang telah memiliki kesabaran, kesyukuran, dan keridhaan. Semoga Allah memberikan kepada kita, anak-anak kita yang bersyukur, dan kita pun menjadi orang yang bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Dan Bapak yang semoga Allah rahmati, salah satu tugas terberat kita ketika kita memiliki keluarga pada kehidupan hari ini, ketika kita sadar kita hidup pada zaman fitnah, salah satu hal terberat dalam kehidupan kita itu bukan ketika kita mencukupi finansial kebutuhan keluarga kita. Memang betul kebutuhan finansial yang halal itu merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan pundaknya kepada kita selaku orang tua. Tapi kita juga harus paham bahwasanya termasuk salah satu hal yang paling berat yang kita jumpai pada kehidupan kita, ketika kita memiliki keluarga, Allah berikan kepada kita keturunan, putra-putri yang kita minta kepada Allah. Hal terberat pada kehidupan ketika kita memiliki keluarga pada akhir zaman itu adalah satu di antara banyak yang lainnya. Apa itu? Menjaga kesucian keluarga kita sampai keluarga kita berjumpa dengan Allah, dan sampai anak-anak kita berjumpa dengan pasangannya. Itu merupakan perkara yang tidak gampang, dan itu bukan perkara yang ringan untuk kita dapatkan ketika kita dibebankan di atas pundak kita supaya kita menjaga kesucian di dalam kehidupan kita, terutama untuk putra-putri kita yang tercinta. Musibah itu bukan ketika anak kita tidak sekolah. Musibah itu bukan ketika anak kita tidak memiliki IP yang tinggi. Tapi musibah itu ketika anak yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita berada pada kesucian. Ketika Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu berada pada fitrah kesucian. Lalu anak itu ternoda sebelum dia berjumpa dengan Allah. Padahal amanah itu dibebankan atas pundak kita. Itulah perkara yang paling berat, yang tentunya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang tua yang harusnya tidak nyenyak dalam tidurnya itu bukan orang tua yang mereka takut kepada kemiskinan. Orang tua yang harusnya tidak nyenyak dalam tidurnya itu orang tua yang apabila keturunannya ternoda sebelum terjadinya ijab kabul. Karena sesungguhnya ketika sudah terjadinya perzinahan, entah itu terjadi pada kehidupan anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka itulah perkara besar yang tentunya itu tidak akan hilang dengan kita sekedar menyesal. Tetapi perkara itu merupakan perkara berat yang bisa mengakibatkan konsekuensi besar pada kehidupan ketika kita masing-masing berdiri di pengadilan Allah.
Makanya beberapa ulama sampai mengatakan salah satu di antara perkara berat yang dihadapi oleh orang tua ketika mereka berdiri di hadapan Allah, orang tua itu yang paling berat bukan hanya ditanya tentang sholatnya anak-anak, dan bukan hanya ditanya tentang akidahnya anak-anak, tapi nanti yang ditanya oleh Allah, sebersih apa kamu menjaga anakmu sampai anakmu menghadap kepada diriku. Karena sesungguhnya kebersihan itu sangat dicintai oleh Allah. Kalaulah bapak kentut, sekhusyuk apapun bapak sholat, ketika kentut menjadikan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalaupun ibu sholat, lalu ibu sholat maghrib dengan khusyuk, menetes air mata, tapi ternyata sajadahnya ibu ada nodanya, misalkan ada najisnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalaulah najis saja, ataupun ketika kita kentut, bisa menghalangi antara kita dengan Allah, apalagi perbuatan yang menyebabkan satu perbuatan mungkar yang bernama perbuatan zina. Karena zina mungkin tidak disebut dengan najis sebagaimana najisnya kotoran, tapi sesungguhnya perzinahan itu perkara berat yang sangat menodai kehormatan seorang muslim di hadapan Allah. Dan itu perkara yang berat. Maka inilah yang menjadikan kita mengerti, tidak ada perkara yang selalu kita harus pikirkan, dan selalu kita pikirkan, dan selalu kita meminta kepada Allah supaya kita, pasangan kita, dan anak-anak kita, kepada Allah itu yang kita minta, bukan hanya mereka menjadi orang yang bertakwa semata, tapi kita juga minta betul kepada Allah, dan secara serius kita mengatakan kepada Allah ketika kita berdoa, semoga Allah jaga kehormatan suami kita dan istri kita, dan semoga Allah itu jaga kehormatan anak-anak kita supaya tidak terjerumus kepada perzinahan. Makanya doanya Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Muslim, dan saya sudah pernah menyampaikan doa ini. Ada satu doa yang harusnya setiap orang tua tidak boleh skip. Ada satu doa yang harusnya orang tua itu tidak boleh terlewatkan, mendoakan ini kepada putra-putri terkasihnya. Sebagaimana Nabi pernah mendoakan putranya, sebagaimana Nabi pernah mendoakan seorang sahabat yang masih muda, yang pernah melakukan zina. Lalu Nabi mendoakan dengan doa ini, dan doa ini efektif, menjadikan pemuda itu betul-betul akhirnya berhenti dari perzinahan. Apa doanya Nabi kepada pemuda yang pernah melakukan zina? Lalu Nabi berharap semoga doa ini bisa menghentikan laju zinanya di masa depan. Maka Nabi itu mengusap dada dari pemuda tersebut. Lalu beliau ketika mengusap dadanya, lalu Nabi mengucapkan 3 permintaan. Apa 3 permintaan yang diucapkan Nabi kepada Allah untuk pemuda tersebut? Allahumma ikfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Maka Nabi itu mengucapkan untayan doa, dan ini harusnya doa yang tidak boleh lepas dari aku, bapak dan ibu, anak-anak kita. Nabi itu sembari mengusap dada anak putra-putrinya, maka Nabi berdoa, ya Allah ampuni dosanya, karena pemuda ini dulunya hobinya berzina. Karena zina itu kalau tidak sampai diampuni oleh Allah, akibatnya bisa panjang. Konsekuensinya bisa jauh. Anaknya nanti dizinai orang, berbagai macam kesusahan dan kesulitan akan didapatkan. Bahkan kalau ibu dan bapak membaca di dalam dalil, tidak ada satu kejadian gempa, selalu yang disebutkan penyebabnya adalah tersebarnya zina. Kalau bumi saja bergoncang karena perbuatan zina, bagaimana kehidupan akhirat seseorang? Maka Nabi mendoakan pertama kali, ya Allah ampuni dosanya, Allahumma fir dambahu. Selesai? Enggak. Yang kedua, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya supaya hatinya tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Karena kalau orang itu sudah dikuasai hawa nafsu, matanya rusak, syahwatnya pun rusak. Dan selalu dimulai dari mata, Bu, kalau hatinya sudah rusak. Makanya maaf, efek dari porno itu lebih parah daripada efek yang ditimbulkan dari narkoba, kata Ibu Eli Risman.
Kalau orang terkena narkoba, dampak kerusakannya tidak sebagaimana dampak kerusakan yang ditimbulkan dari pornografi. Makanya kalau seorang anak sudah melihat tayangan-tayangan yang tidak boleh dilihat, maka yang rusak itu di sini. Ini otak, fungsinya untuk membedakan manusia dengan binatang. Sehingga dampaknya impulsif. Dia tidak bisa menahan kalau ini sudah rusak. Makanya Nabi tepat ketika beliau mengatakan kepada pemuda itu, wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya. Karena hati yang memberikan kendali dan memberikan instruksi kepada mata, ini dilihat atau ini tidak dilihat. Makanya hati-hati terhadap pandangan mata. Makanya kenapa mata itu selalu disebut ketika Allah menyebutkan tentang perzinahan. Karena zina itu selalu dimulai dari kata. Karena zina itu selalu dimulai dari sebuah komponen bernama mata. Makanya ada sebuah tulisan kan, berapa banyak mata yang memandang wajah setenang rembulan, tapi menimbulkan dampak begitu besar dalam kehidupan. Itu mata. Maka Nabi mendoakan watohil korbahu, yaitu sucikan hatinya. Lalu Nabi menyebutkan yang ketiga, wahassin farjahu, yaitu jagalah kemaluannya. Itu yang ketiga. Dan tidaklah Nabi sampai mengucapkan doa ini kepada seorang pemuda supaya ini menjadi proteksi terbaik, bahwasanya orang yang kita cintai, tidak ada proteksi yang paling kita inginkan supaya mereka terjaga dari perzinahan. Dan itu tugas terbesar dan terberat dalam kehidupan manusia. Makanya kalau seseorang sudah berzina lalu dia tidak menyadari zinanya, inilah dosa yang kiranya bisa membawa dampak sampai kepada keturunannya pun itu nanti bisa melakukan zina sebagaimana orang tuanya berzina. Dan ternyata saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengatakan az-zina tainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang dan cara membayar hutang itu nanti di antara keluarganya ada yang dizinai ataupun ada yang berzina. Saya bisa memahami itu ketika saya pernah baca penelitian. Ternyata orang tua itu membawa gen, Bu, ketika dia punya anak. Kalau dia pernah melakukan zina atau melakukan apapun lah, kebiasaan makannya, kebiasaan overthinkingnya, itu membentuk jejak DNA. Dan itu nanti diwariskan kepada anak kalau dia punya anak. Makanya kenapa orang tua yang diabetes itu biasanya mendekatkan keturunannya dengan diabetes. Karena orang tuanya meninggalkan jejak glukosa pada DNA itu, sehingga nanti ketika anaknya lahir, anaknya pun ujiannya itu pada sesuatu yang manis ataupun gula, sehingga anaknya berpotensi mendapatkan penyakit diabetes. Kalaulah gula itu meninggalkan jejak DNA kepada anak sebelum dilahirkan, kemaksiatan pun sebenarnya meninggalkan jejak-jejak itu, meninggalkan jejak-jejak itu. Makanya akhirnya kita bisa memahami kenapa ada anak kalau dia membentak orang tuanya, bisa jadi nanti anak itu membentak dia sebagaimana dulunya dia membentak orang tuanya. Karena ketika dia membentak orang tuanya itu meninggalkan jejak DNA dan itu nanti diwariskan kepada anaknya. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami zina itu sampai berakibat panjang pada garis keturunan kita, sehingga akhirnya sudah melakukan perzinahan, maka itu merupakan musibah besar pada kehidupan manusia. Oleh karenanya, mari kita bahas apa itu sekitar 7 atau 8 poin penting yang menyebabkan orang itu melakukan perzinahan dalam tingkat anak-anak muda hari ini ataupun dalam tingkat mereka yang sudah menikah tetapi melakukan perzinahan. Maka para ulama lalu menyampaikan yang pertama, mudahnya terjadi perzinahan itu yang pertama disebabkan karena seorang laki-laki sudah meremehkan urusan sholat.
Tidaklah seorang laki-laki ketika sudah meremehkan urusan sholatnya, kecuali Allah akan menjadikan hawa nafsu itu memperbudak dirinya. Makanya kalau kita punya anak laki-laki, ketika dia pada umur 12 tahun, sudah mendekati tingkat baliknya, kok dia masih sulit dan berantakan sekali sholatnya, hati-hati terhadap urusan dia dan syahwatnya. Kenapa? Kalau anak sudah tidak terlibat langsung dengan tanggung jawab melaksanakan sholat, maka Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Maryam 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Dibuka surat Maryam ayat 59, surat ke-19. Untuk baca akhi. Siapa namanya? Yang dekat Mas Ari? Antum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti. Sebentar, pelan-pelan. Kemudian datanglah setelah mereka orang tua. Setelah mereka ini datangnya setelah orang tua. Setelah datangnya orang tua itu siapa? Bacakan. Pengganti yang mengabaikan. Pengganti itu anak-anak. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Khalfun itu pengganti dari kalangan anak-anak. Lalu Allah menyampaikan, kalau sifatnya anak-anak itu aba'us sholata, lanjutkan. Pengganti yang mengabaikan sholat, yang meremehkan sholat atau mengabaikan sholat. Apa yang terjadi kalau pengganti anak-anak muda ini sudah meremehkan urusan sholat? Apa yang Allah akan berikan pada kehidupan kita, dan fenomena apa yang terjadi kalau orang sudah meremehkan urusan sholatnya? Lanjutkan. Dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Ya. Maka di situ ada kata, kalau mereka sudah meremehkan sholat, wattaba'u syahwat, mereka pasti akan mengikuti dan mengekor kepada syahwat. Itulah kenapa ibu dalam Islam, kalau anak kita tidak mau puasa ketika dia sudah 13 tahun, kita tidak boleh memukulnya. Kalau anak kita umur 15 tahun tidak mau untuk melakukan haji dan umrah, kita tawarin ayo umrah, nggak mau, kita tidak boleh mukul. Tapi kalau anak kita sudah 10 tahun kok dia tidak sholat, kita diperbolehkan memukul. Memukul yang sifatnya kasih sayang, memukul yang sifatnya tidak menyakiti, memukul yang tidak berarea objeknya kepada kepala, tapi selain kepala, fungsinya untuk mendidik. Kenapa ada kata pukulan, mendidik dan kasih sayang kepada anak kalau mereka tidak melaksanakan sholat? Karena urusan sholat ketika berantakan, urusan syahwat menjadi lebih berantakan. Pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah. Hampir rata-rata suami istri, ibu, yang datang kepada kantor kami, karena banyak yang datang ke kantor kita, yang belum datang, jamaah rumil aja yang belum datang. Apalagi Mas Ari, nggak pernah datang dia. Semoga dikasih hidayah. Ketika keluarga-keluarga yang datang kepada kita konsultasi, ketika suaminya berzina dan selingkuh, selalu pertanyaan saya di sela-sela konsultasi yang kita berikan kepada mereka, selalu saya tanya, Pak, urusan sholatnya bagaimana? Mas, urusan sholatnya bagaimana? Dan hampir 98% mereka yang melakukan perselingkuhan sampai perzinahan, hampir semuanya berantakan dalam urusan sholat. Betul kata Allah di sini. Jadi urusan sholat itu berat. Makanya maaf ya, perselingkuhan itu selalu saya bagi jadi dua, Bu. Kalau perselingkuhan tidak sampai zina, ini masih ada harapan besar. Tapi kalau perselingkuhan sudah sampai zina, ini berat menyelesaikan. Walaupun tetap ada harapan semata-mata Allah kalau Allah sudah menghendaki. Tapi rata-rata yang berzina ini selalu terkait dengan urusan sholat yang berantakan. Ada yang tidak pernah hadir di masjid, ada yang bolong-bolong, padahal dia sudah punya anak. Makanya akhirnya urusan sholat itu menjadi
perkara penting. Makanya betul kata Umar bin Khattab, idza duyi'atis salat fakanat lima siwaha adiyah. Kalau salat sudah diremehkan, seluruh ajaran yang lainnya pasti akan diremehkan olehnya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya punya teman salatnya rajin tapi tetap zina. Dia salat aja masih berzina, apalagi tidak salat. Mungkin sama binatang kali dia. Jadi urusan salat ini penting sekali. Makanya ibu harus menjadi support system suaminya untuk tetap datang ke masjid dengan cara yang baik. Maaf ya Bu, laki-laki itu selalu tahu nasihatnya istri itu pasti baik. Yang tidak disukai suami itu apa sih? Nadanya dan intonasinya yang gak enak. Betul nggak Pak? Oh, tuh betul. Saya wakili Pak, tenang. Oh, ya. Jadi sampaikan dengan intonasi dan nada yang baik. Ingatkan. Karena bagaimanapun kehadiran seorang laki-laki itu urusan sholat itu penting. Dan maaf Bapak dan Ibu, kita tidak akan mungkin menjadikan anak kita menjadi ahlul masjid kalaupun kita tidak menjadi ahlul masjid. Jangan mengharapkan anak kita ada di masjid kalau kelingking kaki kita tidak pernah bertemu dengan kelingking kaki anak kita di dalam masjid. Karena kita orang tua yang lemah, kita menitipkan anak kita itu di masjid. Kenapa Ustadz? Karena kita orang tua yang lemah. Supaya anak kita itu dilihat malaikat siang dan malaikat malam yang berkumpul di waktu subuh ketika kita susah payah gendong anak kita dan kita bangunkan anak kita dari tidurnya. Dan itu menjadi tawasul kita supaya anak kita terkait hatinya dan terpincut jiwanya kepada masjid. Makanya kalau anak atas nama rasa kasihan kita biarkan tidur, kita biarkan tidak datang ke masjid, tidak kita biarkan untuk tidak sholat. Alah, saya lebih baik, naudzubillah min dzalik ya, saya lebih baik anak saya dapat angka C ataupun nilainya 5, tapi dia mendahulukan Allah ketika dipanggil daripada dia mendapatkan A tetapi dia meremehkan urusan sholat. Kemarin kita mendapati ada dokter yang memperkosa pasiennya. Tanya, sholatnya gimana? Naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak ini dan kita tidak boleh menjadi sombong dan lebih baik, enggak. Tapi kita ngambil benang merahnya itu selalu dalam urusan sholat. Lah Walid itu sholat Ustaz. Walid itu film Bu. Tapi yang pasti bahwasanya urusan sholat itu menjadi pionir pertama. Dari urusan sholat itulah kita sampaikan maknanya, kita sampaikan kebutuhannya. Karena selama orang itu masih sholat, maka dia masih punya harapan besar untuk mendapatkan hidayah berikutnya. Karena hidayah itu bertahap. Hidayah itu bertahap. Tidak langsung hidayah itu langsung 100%. Kita langsung mendapatkannya. Ada hidayah itu bertahap. Hidayah pertama lewat sholat. Hidayah berikutnya lewat taklim. Hidayah berikutnya dia lembut sama keluarga. Hidayah itu bertahap. Selama dia belum hilang hidayah sholatnya, kemungkinan hidayah berikutnya itu akan datang secara pelan, tapi pasti selama sholatnya belum ditinggalkan. Dan itulah kewajiban kita untuk menghidupkan arti sholat itu kepada kehidupan anak-anak kita. Maka urusan sholat itu pertama dan penting. Baru setelah itu urusan-urusan yang berkaitan tentang apa yang kita harus sampaikan kepada kanvas jiwa anak kita. Sholatnya harus terjaga dulu. Gendong ibu. Kalau ibu tidak punya suami, ketika ibu suaminya keluar kota, ibu yang gendong. Kalau anaknya laki-laki, gendong. Contoh itu ibunya Imam Ahmad. Gendong anaknya kalau subuh, meletakkan anaknya ketika subuh itu di masjid. Ikhtiar seorang ibu yang tidak punya suami. Tapi ketika dia mendapati anaknya didatangkan ke masjid, itulah yang menjadikan Imam Ahmad itu menjadi ulama besar. Walaupun dia tidak punya seorang bapak. Di mana tempat dia menabung harapan dan meraih kekuatan? Di masjid. Baca kisahnya ibunya Imam Ahmad. Setiap sebelum subuh anaknya dimandikan, diwuduin, dibopong itu sama ibunya. Diletakkan di masjid setiap subuh. Akadnya diterima sama Allah. Dipilih Imam Ahmad bin Hambal
Ulama Ahlussunnah wal Jamaah hafal 1 juta hadis, paling sabar ketika mendapatkan fitnah ujian tentang Quran. Itu karena ketulusan dan ketegaran seorang ibu yang membawa anaknya tetap melaksanakan sholat. Dari semenjak belia. Gemilangnya Imam Ahmad itu dimulai dari usia belia. Ketika seorang Imam Ahmad belia, tidak pernah jauh dari masjid. Makanya saya sedih kalau aturan masjid itu ada yang mengatakan tidak boleh bawa anak-anak. Saya agak sedih. Walaupun tetap orang tuanya memiliki kewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya. Tapi kewajiban kita itu mengarahkan anak kita itu dekat dengan masjid. Bahkan kalau bisa kita buatin playground yang nyaman itu. Jangan sampai playground masjid kalah dengan playground mall. Supaya anak mau datang ke masjid. Karena mereka yang akan menggantikan kita. Khalfun, kata khalfun yang kita baca surat Maryam 59 itu ya mereka. Kita bangunkan mereka itu. Supaya mereka datang ke masjid. Suaminya suruh datang ke masjid. Bapak kita harus datang ke masjid. Nggak boleh kita absen dari masjid. Karena begitulah caranya Allah memberikan proteksi kepada kita dari perzinahan. Nggak ada kata, Ustadz boleh nggak ada yang lain ditawar? Dia bisa ditawar urusan masjid. Masjid. Ini sebab pertama. Kalau ini sudah lepas urusan ini, ibaratnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini sudah lepas 5 ini, nggak akan kuat. Pasti akan lemah. Sehingga kalau sudah lepas 5-5-nya, maka sesungguhnya sudah tidak ada apapun yang bisa diharapkan. Sehingga ketika syahwatnya timbul, dia tidak punya kendalinya. Karena apa? Ya karena tidak ada pertolongan Allah untuk mengatur syahwat. Matanya sudah lepas melihat apapun yang haram. Dan kita lihat hari ini, pembicaraan tentang zina itu sudah menjadi pembicaraan common, menjadi pembicaraan yang wajar di tengah masyarakat, terutama generasi muda hari ini. Semuanya mengarah tentang zina. Perempuannya dicabut rasa malunya, laki-lakinya sudah jauh dari masjid. Selesai. Perempuannya apa Ustaz? Perempuannya tidak ada rasa malu. Nah itu kuncinya, kalau perempuan sudah tidak punya rasa malu, pasti perzinahan akan muncul di mana-mana. Mana dalilnya? Mari kita buka dalam surat Al-Qasas. Mangga Mas Bagas. Bismillah. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan. Ibu dan bapak masih ingat ketika Nabi Musa lari habis membunuh laki-laki Bani Israel? Lalu pada saat itu beliau kabur, lalu beliau mendatangi sumur yang di situ banyak laki-laki sedang mengambil air. Tahu kisah ini? Tahu. Di situ perhatikan detailnya kejadian itu disampaikan oleh Allah pada surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-25. Dibaca lagi. Berjalan dengan malu-malu, dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayah wanita itu, Syekh Madian, dan Syekh Madian menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Allah mensifati dua wanita yang mendatangi Nabi Musa dengan sebuah sifat kemuliaan yang melekat pada wanita. Yang ini, sifat ini hanya berlaku untuk wanita, tidak berlaku untuk laki-laki. Apa yang Allah sifati dari dua wanita yang mendatangi Nabi Musa? Salah satu di antara keduanya nanti akan menjadi istrinya Musa. Faja'atuhu ikhdahuma tamshi 'ala istihya, yaitu ketika salah satunya mendatangi Musa dalam kondisi malu. Jadi akhirnya perempuan malu itu merupakan kunci. Dia merupakan gembok. Tidak akan mungkin terjadi perzinahan ketika seorang wanita itu diberikan anugerah sifat malu yang terus ditanamkan oleh orang tuanya. Hari ini Bu, laki-lakinya lemah dalam urusan sholat, perempuannya tidak memiliki rasa malu untuk membuat konten.
Lalu akhirnya kontennya dilihat sama setiap orang, yang dia harusnya paham, tidak setiap orang yang menatapnya itu memiliki hati yang bersih. Sehingga ketika dia menatapnya, dia bisa nge-save, lalu mendownloadnya, lalu melakukan apa yang dia mau, yang dikatakan oleh hawa nafsunya. Itulah laki-laki hari ini, Bu. Sampai perempuan sampai perempuan bercadar pun bisa menjadi salah satu pelampiasan orientasi seksual. Orang perempuan bercadar itu ada laki-laki, dia ngoleksi perempuan bercadar, fotonya doang, untuk menjadi orientasi menyimpang seksualnya. Itulah kenapa akhirnya Allah itu menyoroti pada ayat yang ke-25, faja'athu ikhdahuma tamshi ala istihya. Allah itu mensifati, Allah itu senang kalau seorang wanita itu malu. Ketika seorang wanita itu memiliki rasa malu, inilah yang akhirnya menjadikan wanita berkata tidak kepada setiap ajakan dan setiap godaan. Karena sifat malu itu harganya mahal. Dia merupakan proteksi maksimal dari seorang wanita. Kalau wanita sudah mengatakan tidak, laki-laki mau apa? Dia bisa ngelakuin apapun. Ini bisa mengerjakan apapun pula. Kalaupun memaksa, itu jatuhnya pemerkosaan dan tentunya beda hukumnya. Tetap pemegang kuncinya itu ada pada wanitanya. Makanya akhirnya sebab pertama terjadinya perzinahan itu kata para ulama itu apa? Satu. Nomor satunya apa? Laki-lakinya tidak disiplin dalam urusan sholat. Ataupun dia sholat tetapi hanya sekedar fisiknya untuk melepaskan kewajiban. Yang perempuan hilang rasa malunya. Maka kalau anak kita sudah tidak punya rasa malu, Bu, itu ada dua. Satu, karena pendidikan orang tua yang salah. Dua, karena bi'ah. Bi'ah itu lingkungan yang rusak. Karena setiap perempuan itu diciptakan malu. Itulah kenapa, Bu, di dalam surga itu tidak diceritakan bidadara, tetapi ada bidadari. Kenapa di surga itu ada bidadari? Karena memang laki-laki itu bahwasanya, siapa itu pesan Shopee itu? Karena sesungguhnya kenapa ada bidadari? Karena sesungguhnya laki-laki itu lemah dalam urusan perempuan. Ada bidadari, Allah itu seakan-akan secara tidak langsung mengatakan jangan zina ya. Jangan melampaui batas terhadap perempuan di dunia supaya kamu mendapatkan bidadari di surga. Kenapa diceritakan bidadari itu detail? Karena laki-laki itu tidak punya sifat malu, Bu. Nanti bidadarinya bermata bening, pahanya menembus pandangan. Kenapa diceritakan itu? Karena itu supaya laki-laki menjaga diri yang haram di dunia supaya mendapatkan yang halal di surga. Kenapa tidak ada bidadara, Ibu? Karena bidadara itu kata Syekh Utsaimin tidak diceritakan dan tidak ada. Pertama, karena perempuan itu tidak butuh banyak laki-laki. Perempuan itu cuma butuh satu laki-laki yang bertanggung jawab, selesai, dia tidak butuh laki-laki lain. Dan yang kedua, perempuan itu punya sifat malu. Kalau diceritakan bidadara kayak bidadari, Allah menceritakan perempuan tidak mau membaca ayat. Bidadara, dadanya bidang, apa sih malu? Maka sesungguhnya sifat malu itu merupakan salah satu sifat kemuliaan. Dan itu ditanamkan dengan dua. Satu, memastikan pendidikan kita terbaik untuk menciptakan sifat malu. Yang kedua, lingkungan. Seketat apapun ibu menggenggam putri ibu, tapi kalau ibu longgar di lingkungannya, lepas dia. Makanya kita memastikan lingkungan. Kita memastikan pendidikan kita untuk memastikan dia malu. Pastikan dia malu. Dan kalau dia sudah memiliki sifat malu, tidak usah dirubah sifat malu itu. Kalau dia perempuan. Saya kadang-kadang kalau makan di restoran sama full tim, 8 anak. Tua, 4, 6, juhpan. Gitu. Kadang-kadang saya masih lupa. Pas makan, saya perintahkan anak perempuan saya. Ngomong itu sama waitressnya, nak, minta gelas ataupun sendok gitu. Anak perempuan saya kadang bilang malu gitu. Saya baru sadar, iya. Yang saya perintah perempuan.
Kalau dia ngomong malu, tidak apa-apa. Tapi kalau saya ngomong, nak, yang laki-laki tolong ambilkan sendok atau gelas gitu. Dia malu, saya mengatakan, nggak boleh malu. Tapi anak perempuan malu, berarti ibu senang. Fitrahnya masih terjaga. Karena sifat inilah yang menjadikan Allah memilihkan istri untuk Nabi Musa. Sifat malunya. Ini yang pertama, kita yang jaga. Yang kedua, Bu, lingkungan. Lingkungan itu tetap wajib ini kita jaga ini. Makanya maaf, jangan menghadirkan handphone sebelum masanya anak itu siap dengan seluruh konsekuensi dari handphone itu. Jangan, tegas kita di situ. Saya bukan bapak yang terbaik dan tidak juga, saya tidak mau dijadikan contoh. Tapi kalau saya ditanya 8 anak saya ada yang pakai handphone, tidak ada. Anak saya nomor 1, 17 on the way 18, tidak pakai handphone. 2, 16 tahun. Anak yang ketiga, 14 tahun. Sudah saya sebutin sampai bawah, panjang, capek. Anak saya ada yang pakai handphone, Bu. Ada anak saya nomor 2 pernah nanya, tidak berani nanya ke saya, nanya ke ibunya. Kapan saya punya handphone dan kapan punya sosmed? Ibunya ngomong, tanya sama Abi. Tanya sama saya. Ketika tanya sama saya jawab lewat WhatsApp. Abang nanti punya handphone, nanti kalau kamu sudah bisa sholat subuh, berdiri sendiri, bangun sendiri. Dan kapan kamu punya sosmed? Kalau kamu sudah bisa bangun untuk sholat tahajud sendiri dan konsisten 40 hari, baru kamu nanti punya sosmed. Selama itu belum ada, tidak akan ada handphone bagimu. Dan anak saya sekarang belum ada yang punya handphone. Berarti apa? Belum bisa bangun sendiri. Belum bisa berdiri sendiri, kecuali harus dibangunkan kamarnya, dihidupin kamarnya. Kita yang terkadang rusak itu bukan anak, kita yang rusak. Kita yang tidak mau sabar mendengarkan rengekan. Apa yang terjadi? Anak ketika melihat handphone, dia scrolling kemana-mana, orang tuanya menjaga, matanya terbuka, terkoneksi dengan seluruh dunia dalam waktu sekejap hanya dengan memutar jempolnya. Itulah kerusakan yang didapatkan. Hilanglah sifat malu ketika dia melihat ini, melihat itu. Kalau lihat sifat malunya sudah hilang, sebentar lagi musibah-musibah berikutnya akan hadir. Itu handphone. Ini ada sebuah kisah nyata, Bapak dan Ibu. Kita mengambil hikmah dan pelajaran. Karena musibah bagi satu keluarga itu pelajaran bagi keluarga yang lain. Walaupun kita tetap mendoakan keluarga yang mendapatkan musibah ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ada satu keluarga, Bu. Keluarga ini baik, solih, sering ngaji orang tuanya. Ibunya sudah pakai hijab syar'i, bapaknya sudah sering ngaji. Punya anak perempuan umur 7 tahun. Menuju 8 tahun. Seusia, pada saat itu seusia anak saya nomor 4. Harus saya pastikan benar. Satu waktu, satu musibah ini diceritakan beliau kepada istri saya. Dan saya sedih sekali, walaupun saya tetap terus mendoakan keluarga ini supaya mendapatkan pertolongan dari Allah. Cerita mengakhir, apa ceritanya? Dia punya anak satu waktu ketika sama ibunya meminjam handphone. Dipinjami handphone sama ibunya. Scrolling itu, anaknya scrolling dia. Dan ketika scrolling itu selesai sekitar setengah jam, memberikan handphonenya kepada ibunya. Ibunya biasanya tidak pernah memperhatikan macam-macam. Lalu ibunya tiba-tiba pengen tahu, tadi buka apa sih anak saya gitu. Dibuka histori, Ibu. Kaget dia mendapati historinya itu apa? Historinya itu konten pornografi. Anak perempuan 7-8 tahun. Kaget, bingung, nangis, seakan dunia runtuh. Karena ini orang ngaji. Berhijab syar'i ibunya. Seakan dunia runtuh. Tapi tetap harus waras. Dalam kondisi macam itu kita tetap harus waras.
Ditanya itu anaknya, kamu nonton dari mana kayak gini? Nah, anaknya saya nggak ngaku. Lama-lama akhirnya anaknya mau ngaku ketika dialognya persuasif. Anaknya ngaku. Anaknya mengatakan iya, dari tetangga sebelah. Jadi mereka punya tetangga dan anaknya itu sering main ke tetangga. Gitu. Dan selama ini beliau tidak menaruh prasangka apapun kepada tetangganya karena sesama umur, sekitar 7-8 tahun, perempuan juga. Langsung ditanya, loh ini yang ngasih contoh ini siapa? Saya sering lihat sama teman itu. Loh kok teman kamu tahu caranya membuka akses pornografi kayak gini tuh caranya gimana? Dia punya kakak, kakaknya kelas 3 SMP, kakaknya yang ngajarkan caranya kepada adiknya perempuan. Jadi hari ini tuh zina rata, pesantren, non pesantren, walid nggak walid. Sampai akhirnya terjadinya itu. Dan ibu tahu akibatnya, ini belum selesai. Akibatnya yang paling dahsyat. Apa akibatnya? Anak itu harus dibawa psikolog. Dan apa kata psikolog? Memori anak kalau sudah melihat pornografi tidak bisa hilang. Jadi tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Bagaimana caranya? Yang harus dilakukan, kalau ilustrasinya itu laci ada 10 laci, maka memori tentang pornografi ditaruh yang paling bawah. Terus diatur laci-laci yang berikutnya itu laci-laci kesibukan dia supaya menggeser laci yang paling atas dari memori pornografi ini. Tapi laci ini nggak bisa di-delete. Nggak bisa di-delete, kata psikolognya. Sehingga akhirnya mereka berusaha mencarikan kegiatan. Loh, setelah beberapa bulan merasa kondisinya sudah membaik, satu waktu mereka pergi menitipkan anak mereka sama neneknya. Ketika sama neneknya, pinjam kembali handphone. Terulang lagi kembali ngeliat. Jadi jangan kita anggap remeh orang yang mereka berkata, saya ngeliat ini, saya ngeliat itu. Rusaknya di situ. Kalau perempuan sudah ngeliat itu, akhirnya apa? Ngobrol tentang masalah yang mengarah kepada perzinahan, tidak malu. Makanya hari ini kita bingung. Ada perempuan disikapi oleh laki-laki dan mata laki-laki sebagai benda. Disikapi fisiknya, disikapi bentuk lekuk tubuhnya, tapi dia nyaman. Kenapa? Karena disitulah kerusakan fitrah menyebabkan tidak ada lagi kendali untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sampai ketika dia dikomentari fisiknya dan lekuk tubuhnya, kalau dia wanita normal, dia marah, justru dia merasa bangga ketika dikomentari itu. Dan itu nomor 1 kata para ulama. Kalau ini sudah terjadi, sudah perzinahan itu tinggal menunggu waktu, bom waktunya itu bisa terjadi. Kalau ada seorang perempuan, dia memiliki sifat malu, plus ditambah, Bu, anak perempuan kita dekat dengan seorang bapak, insya Allah tidak akan mudah terjadi perzinahan. Ini kuncinya ditambah lagi, anak perempuan yang memiliki sifat malu dalam surat Al-Qasas surat yang ke-28, ayat yang ke-25, plus perempuan kita itu harus dekat dengan bapaknya. Kenapa? Kalau anak perempuan kita sudah dekat dengan bapaknya, love language-nya, tangki kasih sayangnya sudah penuh. Kalau sudah penuh, dia tidak akan haus untuk memberikan afirmasi terhadap kasih sayang ketika datang dari laki-laki yang tidak dikenal. Istri saya menyampaikan lagi penelitian yang lain itu. Ada penelitian yang lain yang mengatakan begini. Hampir rata-rata perempuan yang berzina, anak muda yang berzina, perempuan yang berzina itu memiliki benang merah. Benang merahnya apa? Tidak dekat dengan bapaknya. Ketika anak perempuan tidak dekat dengan bapaknya dan bapaknya tidak lagi menjadi pahlawan baginya, dia tangkinya itu kosong. Ibarat mobil ketika tangki bensin sudah kosong, hidup lampu indikatornya. Sehingga apapun itu direspon olehnya. Sehingga ketika ada musang berbulu kucing datang, direspon sama dia. Tapi kalau ada perempuan sudah full tangki kasih sayangnya, love language-nya sudah penuh dari sang bapak, dan sang bapak itu merupakan
pahlawan terhebat dalam hidupnya, standar dia tinggi untuk menetapkan laki-laki boleh mendekat kepadanya. Disitulah ada kata jual mahal dalam perspektif yang positif. Jadi pembicaraan itu penting. Pembicaraan bapak sama anak, penting sekali. Berapa kali dialognya bapak kepada anak diabadikan dalam Quran, Bu? Ada yang tahu? A 10, B 11, C 12. Mana? Berapa? 12. Yang jawab A salah, yang jawab B salah, yang mau jawab C salah juga. 14 kali. Allah mengabadikan itu 14 kali. Kenapa Allah abadikan dialognya bapak dengan anak 14 kali di dalam Al-Quran? Dan dialognya ibu dengan anak cuma 2 kali di dalam Al-Quran. Karena yang menyelamatkan jalan hidupnya seorang anak itu yang obrolan dia dengan bapak. Makanya kata Allah istihyain ini, dia itu dekat dengan bapaknya. Makanya ketika dia melihat Musa mengambilkan itu, anaknya cerita sama bapaknya, yang ngambilkan kami laki-laki. Ketika kami terdesak, gak dapat air, lalu ada laki-laki yang tidak kami kenal mengambilkan air. Anak ini karena percaya sama bapaknya, dia cerita sama bapaknya. Itu tanda kalau kita sudah betul-betul hangat dalam keluarga kita. Makanya tidak boleh, Bu, ada seorang anak perempuan itu jauh dari bapaknya, itu tidak boleh. Kalau dia sudah jauh dari anak perempuannya, dia sendiri yang menjerumuskan anak perempuannya. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan anak perempuannya, jangan nyalain istri dulu. Kamu sih jadi ibu tidak bisa, tidak ngerti. Ikan itu busuknya dari kepala. Ikan itu busuknya dari kepala. Makanya ngobrol dengan anak itu penting sekali. Apalagi kalau anak sudah menyampaikan hal-hal detail seperti mimpi, itu sudah salah satu kunci sukses kita. Makanya saya pernah datang kepada guru saya itu ngomong begini. Kalau anakmu mimpi apapun dan tidak cerita kepada kamu, itu musibah. Karena harusnya mimpi itu kelihatan. Semuanya dialognya para anak yang kelak menjadi rasul, itu mimpi yang diceritakan kepada bapak. Nabi Yusuf kepada bapaknya Yakub. Ibrahim dengan Ismail, mimpi yang diceritakan, dan terjadi dialog hangat antara Ibrahim dengan Ismail, mimpi yang diceritakan. Makanya quality time itu penting sekali. Quality time kita bukan hanya kepada bapak ibu, suami istri, tapi sama anak ini quality time-nya penting sekali. Anak bukan butuh kuantitas, tapi anak butuh kualitas, terutama anak perempuan. Kalau anak perempuan itu sudah tercover, tangki kasih sayangnya full, standar tinggi dia dalam menetapkan laki-laki. Standar tinggi ini dalam perspektif yang positif, bukan hanya sekedar soal jual mahal, hanya karena fisik. Enggak, dia pasti akan menetapkan standar tinggi sebagaimana dia melihat bapaknya itu adalah pahlawan untuk dirinya. Tapi kalau seorang bapak sudah tidak lagi menjadi role model untuk seorang anak, sudah. Bukan hanya musang, tikus saja pun akan direspon sama dia. Kan banyak laki-laki tuh hari ini, Masya Allah, Pak, Ibu, saya harus nyampaikan, nah laki-laki itu dari semuanya baik. Ada yang kadang-kadang sok peduli, besok puasa sunnah ya, iya. Wong ibunya aja nggak dikasih tahu, perempuan kasih. Makanya kadang-kadang kita dapetin kan pacaran-pacaran yang asalnya itu dari tempat-tempat yang baik. Dari hal yang baik, tapi akhirnya jurumusnya pacaran. Lagi apa? Lagi sujud gitu. Kamu lagi apa? Saya lagi ruku. Ini udah. Sehingga akhirnya itulah yang menjadikan rusaknya. Maka yang pertama itu apa? Jadikan yang pertama itu adalah laki-lakinya menjaga sholatnya, perempuannya terjaga malunya, dan terjauh dan terkualitaskan hubungannya dengan seorang bapak. Ibu kalau nanti punya anak perempuan, kasih waktu anak perempuannya itu dekat dengan bapaknya, dan ibu nggak usah cerita tentang aib bapaknya, beneran. Dan bapak juga nggak perlu menceritakan aib istri kita kepada anak kita, nggak perlu, Bu.
Salah satu bentuk keluarga mendapatkan rahmat itu apa? Segedar apapun kita memiliki aib pada keluarga, pada pasangan kita, kita tidak perlu menceritakan aib itu kepada anak kita, supaya anak kita itu tidak kehabisan alasan untuk mencintai bapak dan ibunya. Kecuali dalam persoalan-persoalan yang sudah tingkatnya berat melampaui batasan, hukuman Allah sudah terlalu jauh, itu harus diceritakan supaya anak itu harus mengambil sikap. Tapi kalau masalah kekurangan-kekekurangan itu nggak usah diceritain semuanya. Makanya kalau ada anak cerita, Masya Allah ya ma, papa itu luar biasa. Ah kamu tuh nggak tahu papamu, sini mama ceritain. Gimana sih? Jangan ceritalah kekurangan papamu itu. Ketika nanti seorang istri memberikan tempat kepada seorang anak, supaya anak itu mengenal bapaknya dengan baik, maka dia akan cerita semuanya kepada bapaknya. Makanya yang kita lihat, dua perempuan yang yang bertemu dengan Nabi Musa, dia cerita ke ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Makanya bapaknya manggil Nabi Musa. Lalu Nabi Musa disuruh untuk menggembala kambing 8 tahun dan akhirnya dinikahkan kepada salah satu putrinya. Karena itulah yang berperan dominan di situ. Kalau Anda sudah cerita dia senang sama seseorang laki-laki, itu jangan langsung dihakimi, dengerin dulu. Itu bentuk kita nanti merawat kasih sayang supaya dia punya trust, supaya cerita. Tapi disitulah kita paham terjadinya perzinahan itu sholat yang terabaikan, malu yang tercampakkan. Paham? Nomor satu? Paham insya Allah. Yang kedua, jangan sampai keluarga kita berkategori dayus. Berkategori dayus itu apa? Berkategori hilangnya kita atau membiarkan kita untuk terjadinya kemaksiatan di dalam rumah kita. Alladzi yukirul khabas fi ahlihi. Dayus itu adalah seorang laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi dalam keluarganya. Artinya kita harus punya ketegasan. Kalau anak kita pak perempuan tiba-tiba diajak sama laki-laki, ya mengatakan enggak boleh. Jangan malah dibiarkan. Mau diajak pergi pak, siapa? Si Nanda atau si Fatimah. Pulang jam berapa? Jam 10. Ya udah hati-hati ya jam 10. Seakan-akan sebelum jam 10 setan nganggur. Nggak boleh lah. Kalaulah kita, Pak, saya ada orang laki-laki datang minjem handphone saya. Padahal di sini ada e-banking saya. Di sini ada akun-akun penting saya. Ada artikel penting saya, nomor telepon semuanya di sini. Mungkin nggak seorang Umar minta itu meminjamkan handphone? Nih nak, bawa nak nanti jam 10 balikin ya nak. Ya mungkin lah. Ibu mungkin nggak? Lalu kenapa ibu mungkin untuk menitipkan anaknya pergi ke laki-laki jam 10 pulang? Emang anak lebih murah daripada handphone? Mungkin nggak? Saya punya emas nih. Saya kan punya emas banyak. Kita semuanya punya emas. Mungkin nggak kalau kita punya misalkan 100 gram, 1 kilo lah emas. 1 kilo itu hari ini 10 miliar. 2 miliar. 20 miliar. Terus nggak tahu lah saya akhirnya bro. Karena 1 gram kan 2 juta ya sekarang. Kita punya emas 1 kilo. Mungkin nggak kita nitipkan ke orang? Ini Pak, nanti mas bawa ya mas saya nanti jam 11 bawa lagi balik pulang. Tidak mungkin kita bu. Sama. Pacaran itu tidak mendekatkan jodoh sebagaimana tidak pacaran tidak menjauhkan jodoh. Ya anak kita kalau ada yang suka tolong duduk ngobrol. Saya kemarin bu jalan-jalan safari ke daerah Jawa Timur, ada seorang bapak-bapak, dia cerita pengusaha besar, kaya raya, udah punya cucu, umurnya baru 49 atau 48, beda dikit dengan saya. Tapi dia punya cucu, saya tanya gimana? Antum punya cucu? Iya, anak saya ketika 17 tahun pengen nikah langsung ketemu orang yang suka sama dia dan anak saya suka, nikah anaknya. Itulah caranya kita di dalam menjadikan anak kita itu terjaga kesucian. Kalau memang belum siap, ya sudah, siapkan perantinya, berikan kepadanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Hari ini bu, yang mengerikan itu bukan pernikahan, pacaran.
Ada yang dibungkus, dikoper, ada yang dibunuh, ada yang dibuang di sumur, ada yang dibuang di tengah jalan tol. Apa nggak lebih mengerikan itu yang viral itu? Ada laki-laki dan perempuan satu kantor masuk ke sebuah hotel lalu melakukan zina. Keterangan dari sang laki-lakinya setelah tertangkap polisi, setelah melakukan hubungan badan, dibunuh, ditaruh dalam koper. Apa nggak lebih mengerikan itu? Kok malah yang justru disalahkan malah nikah? Marriage is scary, nikah itu menakutkan. Loh, yang menakutkan itu pacaran. Makanya yang kedua harus memiliki ketegasan. Kita harus tegas. Kalau kamu suka, datang ngomong baik-baik. Kalau memang kamu enggak ini, ya sudah nanti aja, enggak usah kamu ini kan. Makanya ada seorang bapak-bapak di Bekasi cerita sama saya. Saya tuh diprotes sama anak saya, Ustadz. Kenapa? Kata anak saya, Abi ini kayak singa. Makanya nggak ada laki-laki yang deket sama saya. Walaupun akhirnya perempuannya sudah nikah. Pada saat itu saya ngomong, loh, saya malah kagum sama bapak. Saya bilang begitu sama beliau. Saya tuh kagum sama bapak. Loh, kenapa Ustadz kagum sama saya? Justru laki-laki itu harus jadi macan. Istri kita jadi kucing, Pak. Kalau dua-duanya kucing, meong-meong, diambil Pak anak kita, Pak. Dan alhamdulillah beliau anak-anaknya hafizah. Anak-anaknya hafizah. Dan anaknya sekarang sudah menikah. Kenapa kita harus ragu dengan ketentuan takdir bahwasanya yang menjadi jodoh anak kita itu bukan pacaran. Yang menjadi jodoh anak kita itu laki-laki yang telah dituliskan namanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menjadi jodoh istri anak kita itu perempuan yang telah digoreskan namanya 50.000 tahun sebelum Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kita ragu gitu, lalu kita menempuh dengan cara yang haram gitu, lalu membiarkan anak kita dijamah, lalu anak kita diperlakukan semau-maunya, lalu setelah itu ditinggal atas nama tidak ada lagi rasa cinta. Emang itu cinta? Syahwat, bukan cinta. Makanya yang kedua harus tegas. Contoh yang pengen saya sampaikan ini sebenarnya itu memberikan kekuatan ke saya. Kalau handphone kamu saja kamu nitip sama orang yang kamu nggak kenal 5 jam, di sini ada segala macam hal yang penting dalam handphone kamu. Masuk kita nitipin anak. Lah terus gimana nanti anak kita? Itulah terjadinya dayus itu. Dan terjadinya dayus, sebagian ada ulama yang mengatakan, kalau ada laki-laki dan perempuan berzina, kok orang tuanya masih hidup, itu beda dengan laki-laki dan perempuan yang berzina ketika orang tuanya nggak ada. Kenapa? Karena sebagian ulama, saking detailnya mereka mengatakan, kalau ada anak laki-laki dan perempuan berzina, kok orang tuanya masih hidup, orang tuanya dulu ini yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena dalam sistem kemiliteran, kalau ada kekalahan, tidak mungkin prajuritnya yang ditanya, komandannya ditanya. Lu strategimu itu gimana? Kok sampai kita kalah perang di wilayah itu? Yang ditanya apakah seluruh prajuritnya? Enggak, yang ditanya itu komandannya dipanggil dulu oleh panglimanya. Ini kamu strateginya gimana ini? Kok sampai kamu kalah? Babak belur kamu itu ketika memasuki wilayah itu yang sudah kita jadikan target. Yang ditanya pasti komandannya. Tidak mungkin panglima nanya satu persatu, tidak mungkin. Sama. Kalau ada anak perempuan dan laki-laki kok berzina masih punya orang tua, yang ditarik dulu oleh Allah itu adalah orang tuanya dulu ditanya oleh Allah. Kenapa dia berzina? Karena anak itu akan berkata, oh saya diajak orang tua saya memperbolehkan kok. Makanya yang parah itu kalau sudah di luar, cara mengantisipasi dari zina justru memberikan alat kontrasepsi untuk sang anak. Itu pikiran paling cepat yang ada pada kehidupan manusia ketika sudah tidak lagi punya harapan tentang bagaimana menjaga kesucian. Hingga dipaksa untuk dikerdilkan hatinya supaya dia harus memaklumi kejadian itu. Tidak bisa kata orang. Maka yang kedua, dayus. Makanya harus tegas. Harus ada yang jadi kucing, harus ada yang jadi macan. Kenapa kamu anuin si Rini? Rini anak saya. Iya Pak, saya pengen ngajak. Suka. Sudah. Gimana kita bicarakan baik-baik? Duduk di sini, ayo ngobrol.
Itu yang caranya itu jelas. Kita memiliki budaya. Itulah budayanya kita seorang muslim. Yang ketiga, para ulama lalu mengatakan kepada kita, kenapa banyaknya masalah berzina itu? Al-maghalatu fi zawat. Biaya nikah yang terlalu mahal itu biasanya juga menyebabkan terjadinya perzinahan. Orang kalau menikah walimahnya harus 100 juta, harus 500 juta. Bagi yang mampu, tidak apa-apa. Tapi bagi yang tidak mampu dipaksakan itu jangan. Makanya sekarang ketika ada tren anak-anak Gen Z menikah di KUA, itu saya senang. Kenapa? Ada yang cocok nikahnya cuma di KUA, ada yang memang cocoknya karena keluarganya mungkin koleganya banyak, mungkin di gedungnya tidak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan untuk sama. Ukuran kita dalam pernikahan untuk anak-anak kita itu tidak sama ukurannya. Makanya jangan menetapkan standar terlalu tinggi di dalam pernikahan. Biayanya terlalu mahal sampai akhirnya daripada nikah itu susah, ya sudah zina. Apa yang terjadi sama anak muda? Pikirannya anak muda itu apa hari ini? Kalau pengen makan sate, ngapain pelihara kambing? Paham artinya ini, Bu? Ini pikiran anak muda, Pak. Jadi anak muda itu sudah berpikir hari ini, dan banyak sekali celoteh-celoteh yang ada di sosial media. Kalau hanya pengen makan sate, ngapain melihara kambing? Artinya apa? Kalau hanya pengen untuk seneng-seneng, ya nggak usah nikah. Jadi dia memandang bahwasanya pernikahan itu kayak melihara kambing. Ya, kalau cuma pengen makan sate, nggak usah pelihara kambing, beli aja kambing. Satenya di mana? Saking begitu rendahnya arti menikah dalam kehidupan anak kalau sudah rusak fitrahnya. Coba, ada video yang membuat saya terhenyak. Cinta ditolak. Adik bayi. Apa itu? Adik bayi beraksi. Itu rusak itu pikiran kayak gitu. Walaupun itu dijadiin bercanda nggak pantas itu. Karena ini yang kita harus selalu kembalikan bahwasanya makanya pernikahan itu yang sederhana, yang penting syahdu. Dan maaf ya ibu dan bapak, kalau kita nggak diundang satu keluarga dalam pernikahan nggak usah marah. Saya nggak suka sama Pak RW. Kenapa? Nikahan anaknya saya nggak diundang. Kenapa nggak diundang? Karena bisa jadi ada beberapa orang ketika mereka menikahkan putra putrinya itu mereka pengen lebih syahdu dan tidak pengen terlalu banyak. Yang penting iklam, yang penting memberitahukan dan menginformasikan bahwasanya anaknya menikah, selesai. Kalau ibu-ibu pengennya lebih besar lagi tapi tidak sama sekali menetapkan standar itu karena memang punya kelapangan yang lebih besar, monggo. Tapi kalau ada yang sederhana itu juga lebih baik. Saya pernah cerita nggak teman saya yang pernah saya sampaikan ya? Ada saya punya teman, nikah itu umur 19 tahun. Sederhana, bapaknya itu nanya sama beliau, nak kamu sudah ba'ah? Tahu ba'ah ya bu? Kemampuan seksual itu namanya ba'ah. Kamu sudah ba'ah belum? Sudah. Dia puasa. Sudah bi, tapi ba'ahnya masih kuat. Ya sudah kalau gitu nikah. Dia anaknya itu berkata, gimana saya mau nikah belum dapat pekerjaan? Tidak apa-apa, nanti Abi yang membiayai kamu. Hartanya Abi itu fungsinya menjaga keluarga kita dari api neraka. Masya Allah, itu kata-kata bagus banget itu. Hartanya Abi itu menjaga keluarga kita dari api neraka. Nikah. Didatangkan dia itu 4 biodata akhwat, Bu. Suruh milih, mana yang kamu suka? Pilih salah satunya. Ditembung, tahu ditembung? Ditanya akhwatnya itu, mau nggak diproses sama putranya? Mau bu, nikah. Ketika nikah, anaknya itu udah ngomong, bi kalau saya nikah nanti dapat uangnya nafkah untuk membiayai istri saya dari mana? Nggak apa-apa, Abi yang membiayai. Nggak apa-apa, Abi yang biayai. Abi itu nyari harta itu supaya kalian tuh terjaga dari api neraka. Abi lebih malu kalau kamu sampai bermaksiat gara-gara kamu menahan-nahan proses kamu ketika kamu sudah siap untuk menikah. Nikah bu. Ketika nikah disuplai sama orang tuanya, bapaknya tidak malu. Dan ketika anaknya pertama kali kan malu Abi disumbang terus sama lu, lebih malu lagi kalau kita bermaksiat, lebih malu lagi kalau kamu gandeng perempuan kemana-mana tanpa tujuan. Itu kamu lebih malu. Biasakan malu sama Allah sebelum kamu malu sama manusia.
Ini hartanya Abi, kecuali Abi ngemis-ngemis, kamu malu. Abi nggak ngemis-ngemis, ini hartanya Abi. Dipakai, Bu. Akhirnya dibiayai terus itu anaknya. Sampai anaknya masuk di fakultas syariah. Kami di fakultas syariah dulu dapat beasiswa full 100%. Plus mendapatkan tunjangan tiap bulannya itu sekitar 200 rial. Hampir 1 jutaan. Ketika dia sudah masuk fakultas syariah, sudah mulai bisnis kecil-kecil, sudah mulai ngajar-ngajar dikit gitu. Dia ngomong sama bapaknya, Bi, alhamdulillah rezeki saya sekarang sudah mulai ada. Iya, terus gimana nak? Tidak usah dikasih lagi tunjangan. Dan akhirnya baru di stop. Dan akhirnya sampai sekarang dia berdiri di atas 2 kakinya sendiri untuk membiayai keluarganya. Tapi yang mulia itu apa? Di masa mudanya terjaga dari penyimpangan syahwat, terjaga dari onani, terjaga dari zina, dan akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati bahwasanya itulah konsep. Makanya selalu kembalinya kepada suami, mengarahkan, mengendalikan kepada satu titik yang pasti, yaitu satu, keselamatan kita dan kesucian keluarga kita itu penting. Ketika hari ini orang memandang bahwasanya kesucian itu tidak penting, lu kesucian itu penting. Wong kita sholat di masjid ada najisnya nggak diterima sama Allah, kalau kamu anggap bahwasanya kesucian manusia ketika terjadi di zina kok nggak penting. Kalau kita diperintahkan untuk memaklumi pelaku zina, kita disuruh maklumin pelaku zina. Allah yang kamu juga belum tentu lebih baik daripada dia. Memang betul kita nggak tentu lebih baik. Tapi perbuatan zina itu nggak bisa untuk menjadikan kita tuh memaklumi zina. Bukan berarti ketika kita membenci zina itu kita langsung merasa bahwasanya kita lebih baik daripada pelaku zina. Nggak boleh. Tapi zinanya itu tetap tidak boleh kita biarkan. Nggak ada laki-laki manapun, sejahat apapun, sebejat apapun, ketika dia punya putri di sini sama orang. Itu fitrah kebaikan. Semua agama, tidak ada agama yang memperbolehkan zina. Mau kamu sebut Kristen kah, mau sebut Buddha kah, mau sebut Hindu kah, semuanya tidak boleh mengajarkan zina. Tidak ada yang mengajarkan zina. Kenapa? Itu fitrah kehidupan. Basicnya itu di situ. Karena kesucian itu mahal harganya. Kesucian inilah yang akan membawa kita pulang kepada Allah. Itulah kenapa mayat itu ketika meninggal dunia disucikan, dimandikan supaya membawa kesucian. Maka itu yang ketiga yang menjadikan akhirnya terjadinya perzinahan itu apa? Mahalnya pernikahan. Makanya jangan dibiasakan mahalnya pernikahan, kecuali bagi yang betul-betul mampu silahkan. Tapi bagi kita tidak usah memaksakan. Ya, kalau anak kita ngomong mau nikah, mah, dah nikah, gak usah diomongin. Mau nikah, kerja masih UMR. Emang kamu kasih makan batu, itu omongan dari saya kecil sampai sekarang tidak berubah-ubah. Nggak mungkin juga kita makan batu. Mah, nanti jadi perut kita. Kemudian yang keempat, hilangnya amar ma'ruf dalam satu keluarga. Dalam satu masyarakat. Kalau sudah hilang amar ma'ruf keluar dalam satu masyarakat, ya zina di mana-mana lah. Adanya tempat, hotel, orang itu akhirnya. Coba kalau amar ma'ruf nahi mungkar, orang kan bingung mau zina di mana coba. Mau ke hotel, maaf, surat nikahnya ada? Nggak ada. Mau ke sana kemari nggak bisa. Kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, mau di mana kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan? Nggak ada orang bisa berzina, Bu. Mau di atas pohon, nggak bisa. Tapi karena sekarang amar ma'ruf nahi mungkar itu hilang, akhirnya orang itu bisa milih tempat mana saja untuk berzina. Mau yang premium, atau mau yang ekonomi, atau mau yang reguler. Bisa milih dia. Asal punya uang. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk salah satu perkara yang menyebabkan hari ini orang itu berzina gampang. Kita masih ingat, Kak, ibu saya dulu cerita gini. Kamu tahu nggak, nak, dulu tahun 70-an, ada perempuan dibonceng laki-laki yang bukan suaminya dan belum menikah. Itu dibicarakan satu kampung itu. Betul, Bu? Tuh. Yang lahir tahun 70-an memberikan kesempatan. Ya sekarang mah enggak. Sekarang anak SMP aja kadang-kadang ironisnya itu apa? Anak SMP itu ditanya sama gurunya sendiri. Datang sendirian, ya pacarnya mana? Lu gurunya yang nanya. Pacarnya mana? Gurunya yang tanya, coba.
Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk salah satu perkara yang dijagain betul. Ada satu daerah Bu, di daerah Tawangmangu di sana, itu amar ma'ruf nahi mungkar itu masih bagus sekali. Nggak tahu sekarang ini ya. Dulu kalau ada pasangan-pasangan yang mereka itu tidak jelas, itu nggak boleh untuk mereka mengambil tempat-tempat bermalam di situ. Karena di situlah kita mendapatkan amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Dan itu yang tadi saya sampaikan, semua dalil yang menceritakan tentang gempa itu selalu ada kaitannya tentang zina sebelumnya. Saking begitu dahsyatnya zina itu tidak diterima oleh bumi. Itu yang keempat. Yang terakhir, alhamdulillah. Yang terakhir kapan terjadinya zina itu? Yang terakhir, yaitu hilangnya kehangatan keluarga. Suami yang bertengkar terus dengan istrinya berpotensi dia terpincut dengan perempuan yang haram. Istri yang terus bertengkar sama suaminya kemungkinan untuk terpesona dengan laki-laki lainnya menjadi sangat besar. Anak yang terlalu sering mendengar kata-kata pertengkaran dari orang tuanya sangat berpotensi dia tidak nyaman di rumah dan dia menjadikan zina itu pelarian dari setiap masalah yang dia jumpai. Makanya Allah lalu mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Furqan 74 kan? Apa kata-kata dari Allah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Disebutkan dulu orang tua yang qurrata a'yun sebelum anak itu qurrata a'yun. Kenapa? Karena anak kita tidak akan mungkin qurrata a'yun. Anak kita tidak akan mungkin terjaga dari berbagai macam penyimpangan, perzinahan dan lain sebagainya kalau orang tuanya tidak qurrata a'yun. Anak broken home dalam beberapa penelitian lebih berpotensi melakukan penyimpangan dibandingkan anak yang tidak broken home. Pertengkaran terus-menerus suami istri membuat frustasi seorang anak dan akhirnya tidak sedikit pelariannya kepada perzinahan. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya menyelesaikan bab zina ini setelah 5 kali pertemuan selesai. Sehingga akhirnya kita memahami ada 5 sebab. Laki-lakinya tidak tertib dalam urusan sholat, perempuannya tidak memiliki rasa malu dan tidak dekat dengan bapaknya. Yang kedua, yaitu ketika keluarga dipimpin sama laki-laki yang dayus, yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Yang ketiga, mahalnya dalam pernikahan. Yang keempat, hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima, yaitu adalah hilangnya kehangatan dalam keluarga. Mari kita jaga putra-putri kita tercinta. Semoga kita nanti menghadap kepada Allah dalam kondisi anak-anak kita terjaga kesuciannya. Ini yang menjadi cita-cita kita dan semoga Allah kabulkan hajat kita dalam kebaikan.